Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali masih di dalam pembahasan mengenai ilmu fikih. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai tata cara kunut nazilah. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan mengenai kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang besar, seperti bencana, peperangan, dan sebagainya. Umumnya, para ulama sepakat tentang kunut nazilah ini, karena nas-nas yang sampai kepada kita sangat jelas dan sahih. Dalilnya ialah hadis dari Nabi Muhammad SAW. An Ibni Abbasin qala qanata Rasulullah syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami'allahu liman hamidah minar rak'atil akhirati yad'u ala ahya'in min bani Sulaimin ala ri'lin wa dakwana wa usayyah wa yu'ammanu man khalfah. Artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kunut selama 1 bulan secara terus-menerus pada sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di akhir setiap sholat. Apabila ia mengucap Sami Allahu liman hamidah di rakaat yang akhir, beliau mendoakan kebinasaan atas kabilah Ri'lin, Zakwan, dan Usayyah yang ada pada perkampungan Bani Sulaim, dan orang-orang di belakang beliau mengucapkan amin. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Hakim, dan juga Al-Baihaqi. Imam Al-Hakim menambahkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus para da'i agar mereka masuk Islam, tapi malah mereka membunuh para da'i itu. Ikrimah berkata, inilah pertama kali kunut diadakan. Hadisnya ialah an Anasin qala qanata Rasulullah syahran ba'da ruku'i yad'u ala hayyim min ahya'il arabi summa tarakahu. Dari Anas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kunut selama 1 bulan setelah bangkit dari ruku, yakni mendoakan kebinasaan untuk satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Kemudian beliau meninggalkannya, tidak melakukannya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu, Ibnu Abbas dan hadis Anas dan beberapa hadis yang lainnya menunjukkan bahwa pertama kali kunut dilakukan ialah ketika Bani Sulaim yang terdiri dari kabilah Ri'lin, Hayyan, Zakwan, dan Usayyah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar mau mengajarkan mereka tentang Islam. Maka kemudian Nabi Muhammad mengutus kepada mereka 70 orang qurra, para penghafal Al-Quran. Sesampainya mereka di sumur Ma'unah, mereka para qari itu dibunuh semuanya pada saat itu. Tidak ada kesedihan yang lebih menyedihkan yang menimpa Nabi Muhammad SAW selain kejadian itu. Maka kemudian beliau SAW kunut selama 1 bulan yang kemudian beliau tinggalkan. Teman-teman sekalian, untuk hadis yang kedua ialah An Ibni Umar annahu sami'a Rasulullah idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raqatil akhirati minal fajr yaqulu Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat yang terakhir ketika sholat subuh. Ia membaca Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Artinya, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan dan si fulan. Sesudah ia membaca Sami Allahu liman hamidah. Untuk hadis yang ketiga, An Abi Hurairah anna Nabiyya kana idza arada ay yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ruku' farubbama qala idza qala Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu
Allahumma anjil walida binal walid wa salamata bin Hishamin wa Ayyasha bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdud wat ataka ala mudor waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Artinya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila hendak mendoakan kecelakaan atas seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, beliau mengerjakan kunut sesudah ruku. Dan kemungkinan apabila ia membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca Allahumma dan seterusnya, yang artinya ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid dan Salamah bin Hisham dan Ayyashi bin Abi Rabi'ah dan orang-orang yang tertindas dari orang-orang mukmin. Ya Allah, keraskanlah siksamu atas kaum Mudor. Ya Allah, jadikanlah atas mereka musim kemarau seperti musim kemarau yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad mengeraskan bacaannya itu dan ia membaca dalam akhir salatnya dalam salat subuh Allahumma al'an fulanan dan seterusnya, yaitu dari dua kabilah bangsa Arab, sehingga Allah menurunkan ayat sama sekali urusan mereka itu bukan menjadi urusanmu dan seterusnya. Dalam teknis pelaksanaannya, kunut nazilah ini agak sedikit berbeda dengan dua kunut lainnya, yaitu kunut subuh dan kunut witir. Berikut ini adalah beberapa ketentuan dalam melakukan kunut nazilah. Pertama, kunut nazilah dilakukan pada saat ada bala atau bencana. Dalam keadaan aman atau biasa-biasa saja, tidak disyariatkan untuk melakukan kunut nazilah. Sebab kunut nazilah yang dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW terkait dengan peristiwa besar, bencana besar, malapetaka yang besar, atau pembunuhan atas umat Islam. Di masa sekarang ini, ketika Israel menghujani rakyat Palestina yang tidak berdosa dibom, tentu seruan untuk melaksanakan kunut nazilah sudah tepat. Namun, kunut nazilah tidak tepat kalau dilakukan terus-menerus sepanjang masa. Sebab Rasulullah SAW hanya melakukan kunut nazilah dalam hitungan sebulan saja. Kunut nazilah berbeda dengan kunut subuh yang hanya dilakukan pada waktu subuh, atau kunut witir yang hanya dilakukan pada sholat witir di malam hari. Kunut nazilah dilakukan dalam 5 waktu sholat fardu, jadi bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi 5 kali dalam sehari, dan dalam hitungan beberapa hari berturut-turut. Namun, apakah harus sebulan lamanya? Nampaknya tidak ada ulama yang mengharuskannya sebulan. Semua dikembalikan kepada maslahatnya juga. Dan untuk itu, yang berhak untuk menerapkan adanya kunut nazilah tidak lain adalah imam atau pimpinan umat Islam. Adapun untuk kunut nazilah dilaksanakan pada saat i'tidal, yaitu berdiri dari ruku, di rakaat terakhir dalam seluruh sholat yang wajib. Selanjutnya, dianjurkan kepada imam untuk mengeraskan suara bacaan doa kunut agar para makmum di belakang dapat mengamini bacaan doa itu. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kunut nazilah pada sholat sirriyah seperti duhur atau asar. Apakah imam harus menjaharkan doa kunutnya atau tidak? Ketika kunut nazilah disunahkan untuk mengangkat kedua tangan tanpa mengusap wajah apabila telah selesai membacanya. Hadisnya, Qanata Rasulullah syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami Allahu liman hamidah minar raq'atil akhirati yad'u alaihim ala hayya min bani Sulaimin ala ri'lin wa dakwana wa usayyata wa yu'ammanu man khalfah. Artinya, Rasulullah melaksanakan kunut nazilah selama sebulan secara berturut-turut di dalam salat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Setiap kali usai mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi rakaat terakhir mendoakan kejelekan atas mereka, yaitu perkampungan Ri'il
Dakwan dan Usayyah dari Bani Sulaim, sedangkan orang-orang di belakangnya mengucapkan amin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Teman-teman sekalian, walaupun doa di dalam kunut nazilah bukan suatu yang ditentukan bacaannya, namun dianjurkan untuk berdoa dengan doa-doa yang ada riwayatnya dan sesuai dengan kondisi dan suasana yang sedang terjadi. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang Nasrani, bahwasanya beliau membaca kunut dengan doa yang sudah masyhur, yaitu Allahumma gfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala aduwika wa aduwihim. Artinya, ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, persatukanlah hati mereka, perbaikilah hubungan di antara mereka, dan menangkanlah mereka atas musuhmu dan musuh mereka. Selanjutnya doanya ialah Allahumma al'an kafarat ahlal kitabil ladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'ak. Artinya, ya Allah, laknatlah orang-orang kafir ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang senantiasa menghalangi jalanmu, mendustakan rasul-rasulmu, dan memerangi wali-walimu. Doa selanjutnya, Allahumma khalif baina kalimihim, wa zalzil aqdamahum, wa anzil bihim, ba'sakalladhi la tarudduhu anil qawmil mujrimin. Ya Allah, cerai-beraikanlah persatuan dan kesatuan mereka, goyahkanlah langkah-langkah mereka, dan turunkanlah atas mereka siksamu yang tidak akan engkau jauhkan dari kaum yang berbuat jahat. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni alaika wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natsruku may yafjuruk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, meminta ampun, dan senantiasa memujimu atas kebaikan yang diberikan. Kami tidak kufur kepadamu dan kami berlepas diri serta meninggalkan orang-orang yang durhaka kepadamu. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha adabaka inna adabaka bil kuffari mulhid. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya karena Engkau kami salat dan sujud, hanya kepada Engkau pula kami berusaha dan berkhidmat. Kami sangat mengharap rahmat-Mu dan kami pun takut akan siksa-Mu, karena sesungguhnya siksa-Mu itu tidak akan pernah berkurang atas orang-orang kafir. Teman-teman sekalian, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.